Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andrian dengan NIM 2201010289. Saya akan mempresentasikan UTS Logika Fuzzy menggunakan metode Tsukamoto. Mulai dari kasusnya dulu. Yang pertama, ada suatu usaha tempat kerajinan sampah daur ulang akan memproduksi pot bunga yang terbuat dari sampah daur ulang. Data dari 1 bulan terakhir, permintaan terbesar mencapai 3.000 buah per hari dan permintaan terkecil sampai 400 buah per hari. Persediaan barang di gudang terbanyak sampai 250 buah per hari dan terkecil hanya 50 buah per hari. Sampai saat ini, tempat kerajinan sampah daur ulang tersebut baru mampu memproduksi barang maksimum 3.500 buah per hari, serta demi efisiensi mesin dan tenaga kerja, tiap hari diharapkan tempat usaha kerajinan sampah daur ulang tersebut dapat memproduksi paling tidak 700 pot bunga dari sampah daur ulang. Apabila proses produksi tempat usaha kerajinan sampah daur ulang tersebut menggunakan 4 aturan Fuzzy sebagai berikut, yang mana aturan pertama adalah jika permintaan turun dan persediaan banyak, maka produksi barang berkurang. Aturan yang kedua, jika permintaan turun dan persediaan sedikit, maka produksi barang berkurang. Aturan yang ketiga, jika permintaan naik dan persediaan banyak, maka produksi barang bertambah. Aturan keempat, jika permintaan naik dan persediaan sedikit, maka produksi barang bertambah. Selanjutnya adalah pertanyaannya. Berapa banyak pot bunga dari sampah daur ulang yang harus diproduksi jika jumlah permintaan sebanyak 2.000 buah dan persediaan di gudang masih 70 buah? Yang pertama, kita akan menentukan variabel-variabelnya. Variabel pertama adalah permintaan. Terdapat 2 buah nilai, ada nilai naik dan turun. Di sini kita lakukan perhitungan sehingga memperoleh derajat keanggotaan. Untuk turun sendiri diperoleh nilai 0,385, sementara untuk mu naik diperoleh nilai dengan angka 0,615. Lalu variabel yang kedua adalah persediaan. Di dalam variabel persediaan ada 2 buah nilai juga. Yang pertama itu ada sedikit dan ada banyak. Kita melakukan perhitungan sehingga diperoleh derajat keanggotaan mu sedikit. Diperoleh nilai atau probabilitasnya adalah 0,9. Lalu mu banyak diperoleh nilai 0,1. Variabel yang selanjutnya adalah variabel yang ketiga adalah variabel produksi. Di sini juga memiliki 2 buah nilai, yaitu berkurang dan bertambah. Selanjutnya adalah kita melakukan inferensi atau defasifikasi. Kita melakukan penalaran pada aturan yang pertama. Jika permintaan turun dan persediaan banyak, maka produksi barang berkurang. Di sini ada alfa predikat 1, permintaan turun dan persediaan banyak. Kita menggunakan min atau mencari nilai paling rendah dengan membandingkan 2 buah nilai tersebut sehingga diperoleh alfa predikat 1 adalah 0,1. Himpunan produksi barang berkurang. Lalu di sini untuk Z1-nya didapatkan nilai 3.220. Selanjutnya adalah aturan yang kedua. Jika permintaan turun dan persediaan sedikit, maka produksi barang berkurang. Alfa predikat 2, permintaan turun dan persediaan sedikit. Kembali menggunakan minimal, kita cari nilai paling rendah dengan membandingkan kedua nilai tersebut, sehingga alfa predikat 2 adalah 0,85. Maksud saya 0,385. Himpunan produksi barang berkurang. Dan untuk Z2-nya didapatkan nilai 2.422.
Terus pada aturan ketiga, jika permintaan naik dan persediaan banyak, maka produksi barang bertambah. Pada alfa predikat ketiga, permintaan naik dan persediaan banyak, kita membandingkan kedua nilai ini, diambil nilai yang paling kecil, sehingga alfa predikat 3 adalah 0,1. Himpunan barang produksi bertambah. Sehingga Z3 dilakukan perhitungan mendapatkan nilai 980. Selanjutnya adalah aturan yang keempat. Jika permintaan naik dan persediaan sedikit, maka produksi barang bertambah. Pada alfa predikat keempat, nilai permintaan naik dan persediaan banyak, dilakukan perbandingan, diambil nilai yang paling terkecil sehingga diambil nilai 0,15. Himpunan produksi barang bertambah, dilakukan perhitungan sehingga pada Z keempat didapatkan nilai 2422. Selanjutnya kita melakukan defasifikasi dengan rumus seperti ini. Lalu kita melakukan perhitungan 0,1 dikali 3220 ditambah 0,385 dikali 2422 ditambah 0,1 dikali 980 ditambah 0,615 dikali 2422, sehingga didapatkan nilai 2000 dibagi 0,1 ditambah 0,385 ditambah 0,1 ditambah 0,615 sama dengan 2844 dibagi 1,2, maka didapatkan nilai sebagai berikut, 2370. Jadi kesimpulannya adalah, jadi jumlah total pot bunga dari sampah daur ulang yang harus diproduksi sebanyak 2370 buah. Mungkin sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.